Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Putri dari jurusan Bimbingan Konseling semester 6 dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Industri. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kondisi pandemi seperti ini jangan jadikan alasan untuk kita untuk bermalas-malasan dalam beraktivitas. Walaupun di tengah pandemi saat ini banyak sekali aktivitas kita yang terhambat, seperti adanya sekolah dilakukan dengan online, kuliah dilakukan dengan online, dan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah saja. Nah, semua itu jangan membuat kita menjadi patah semangat, putus asa, maupun kehilangan semangat dalam melakukan semua aktivitas. Dampak dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia belakangan terjadi adanya pemutusan kerja atau PHK dari sejumlah masyarakat Indonesia. Nah, kehilangan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan secara tiba-tiba terganggunya kesehatan mental seseorang. Datangnya pandemi COVID-19 ini berpengaruh ke berbagai sektor, seperti adanya sektor bisnis dan ekonomi. Banyak usaha lebih memilih untuk menutup operasional mereka untuk sementara ini. Nah, hal tersebutlah menjadi salah satu pemicu adanya pengurangan karyawan atau PHK. Kan ada pula yang melakukan PHK kepada karyawan tanpa memberikan gaji atau upah seperti bagaimana semestinya. Nah, belakangan banyak sekali terjadi ketidakpastian di mana kondisi itu membuat banyak orang sulit untuk menentukan masa depannya. Ada pula dari sebagian orang menganggap bahwa pandemi ini dapat menimbulkan rasa cemas, stres, bahkan panik yang dapat mengganggu kesehatan mental diri mereka. Banyak sekali masyarakat yang mengalami PHK atau dipecat dari kantornya itu mengalami sebuah kecemasan, stres, bahkan dia tidak bisa mengontrol emosinya. Seperti dia mengalami putus asa dan melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak untuk dilakukan. Baiklah, saya dengan salah satu narasumber nih yang terkena juga dampak negatif dari COVID-19. Nah, Kak, coba perkenalkan nama Kakak. Nama saya Kristina, saya sebagai mahasiswa dan pekerja. Nah, baik Kak, saya ingin tanya nih Kak, gimana sih dampak COVID ini bagi diri Kakak sendiri? Dampaknya seperti saya mahasiswa, dimana saya tidak bisa kuliah gitu kan, dan saya juga pekerja, saya kena PHK karena pengurangan karyawan akibat COVID ini. Jadi setiap atasan tuh susah untuk mendapatkan uang, sedangkan yang lain kan di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana. Oh, jadi banyak sekali ya Kak ya yang terhambat dari adanya COVID-19 ini, seperti Kakak seorang mahasiswa dan di mana perkuliahan dilaksanakan dengan online, serta Kakak di PHK dari tempat kerja Kakak ya Kak. Oh, sangat miris ya teman-teman dampak negatif dari COVID-19 ini. Nah Kak, menurut Kakak gimana sih Kak tips agar kesehatan kita tetap terjaga di adanya pandemi COVID-19 ini? Kalau saya sendiri ya, saya tuh olahraga, dan kita juga dianjurkan oleh pemerintah untuk minum vitamin gitu, untuk menstabilkan menjaga daya tahan tubuh ya Kak. Tubuh kita. Baik, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menggunakan masker serta selalu mencuci tangan walaupun kita tengah berada di kondisi new normal. Nah, saya juga dengan salah satu narasumber di tempat yang sama. Nah Kak, coba perkenalkan diri. Nama saya Nurliana, saya dari salah satu mahasiswa sekaligus jualan gorengan di tempat orang tua saya. Nah Kak, ada yang ingin saya tanyakan nih, yang menurut Kakak apa sih dampak dari COVID-19 ini untuk kehidupan Kakak sehari-hari? Semenjak dampak COVID ini nih, penghasilan orang tua saya dibandingkan penghasilan sebelum COVID ini jauh menurun dari sebelum-sebelumnya. Misalnya ada sih, saya waktu lebaran puasa kemarin, saya kan biasanya kan jualan nih di salah satu bazar. Semenjak COVID ini kan tidak diperbolehkan nih jualan di bazar itu. Jadi penghasilan untuk
Jadi penghasilan pas Lebaran puasa kemarin ini berkurang seperti puasa-puasa sebelumnya. Mau beli apa-apa aja susah karena faktor ekonomi gitu kan. Apalagi sekarang nih kan mau bayar uang kuliah aja susahnya gimana gitu kan. Gara dampak Covid ini ya gitulah, banyak sekali ya Kak penurunan yang terjadi. Iya. Baiklah, ada nggak sih Kak tips-tips yang bisa kita lakukan di pandemi 19 ini? Tips-tipsnya itu jaga jarak gitu kan. Jaga jarak. Tidak bersalaman dulu Tidak ya, Kak, bersalaman ya? dulu. Sudah tuh jangan lupa pakai masker nih Kak. Gitu. Rajin olahraga dan selalu minum air putih juga biar supaya stamina kita. Dan minum minuman herbal ya guys. Nah, terima kasih nih ya Kak Ya. sebelumnya sudah membantu saya. Ya sama-sama. Baiklah, saya akan sedikit menganalisis dari sudut pandang konseling, di mana tips atau cara agar kita tidak stres setelah mendapatkan PHK atau pemutusan kerja dari kantor. Yang pertama yaitu kita berpikir secara positif, berpikir akan hal-hal positif yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, dengan melakukan teknik relaksasi seperti mengatur pernafasan dan teknik deep breathing serta teknik relaksasi lainnya. Juga bisa kita gunakan yoga untuk merefreshingkan atau relaksasi pada diri kita sehingga stres itu dapat berkurang atau hilang. Baiklah, yang ketiga adalah melampiaskan emosi kita dengan hal yang benar, seperti mempersiapkan diri untuk merancang hidup yang lebih baru lagi, atau dengan memberikan batas waktu kapan kita harusnya berhenti untuk sedih dan melanjutkan hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.